Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM S1S1230045. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika dari Universitas Salonia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Web Semantik. Jadi pada video kali ini yang saya akan penuhi itu yang pertama itu mencari dua teknologi anotasi web. Terus yang kedua cari contoh aplikasi web semantik, satu dalam negeri dan satu luar negeri. Yang pertama, sebelum itu kita perlu tahu apa itu web semantik. Jadi web semantik itu adalah perkembangan atau evolusi dari sebuah web, World Wide Web, di mana informasinya itu tidak hanya bisa dibaca oleh manusia, tapi juga dipahami oleh mesin. Yang artinya kontennya tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks atau gambar saja, tapi juga dilengkapi dengan makna atau konteks melalui sebuah metadata. Tujuannya untuk membuat datanya menjadi saling terhubung, terstruktur dan lebih mudah untuk ditelusuri, dianalisis dan diproses oleh sistem atau mesin. Mungkin kira-kira seperti itu tentang web semantik. Selanjutnya, yaitu teknologi anotasi web. Anotasi web adalah proses menambahkan metadata atau informasi tambahan pada konten web agar lebih mudah diproses oleh mesin. Agar konten web bisa dipahami oleh mesin, kita menggunakan teknologi anotasi web. Anotasi ini bisa dianggap sebagai label semantik yang ditambahkan pada elemen-elemen HTML sehingga mesin tahu apa arti dari informasi tersebut. Ada beberapa teknologi anotasi web yang ada, dua diantaranya khususnya yang akan saya bahas di sini itu yang pertama ada RDFA dan kedua microdata. Yang pertama itu RDFA atau Resource Description Framework in Attributes. RDFA adalah salah satu teknologi untuk menyematkan metadata semantik ke dalam HTML, XHTML atau XML dengan cara menambahkan atribut RDF ke elemen-elemen HTML. RDFA digunakan untuk mendeskripsikan struktur data dalam bentuk triple, yaitu subjek, predicate, dan objek, yang dikenal dalam model RDF. Atribut RDFA yang umum digunakan itu yang pertama vocab, yang dia itu menentukan ruang nama atau namespace, contohnya seperti schema.org. Yang kedua type of, menyatakan tipe dari elemen, misalnya person, organization, book, dan lain-lain. Yang ketiga property, menentukan atribut atau properti dari elemen. Yang keempat resource, mengarah ke URL unik dari suatu entitas. Contohnya itu di sini seperti kita lihat dia itu seperti disematkan dalam HTML, jadi dia itu memang mirip seperti bahasa pemrograman HTML. Di sini ada div, vocab yaitu http schema.org, type of person, terus property name Ahmad, terus property birthplace-nya Kendari. Penjelasannya itu di sini div-nya itu menggambarkan suatu entitas yang mana di sini itu adalah person. Terus property name, terus yang sudah jelas yaitu menunjukkan namanya dari person tersebut atau orang tersebut. Begitu juga dengan birthplace, menunjukkan tempat lahir. Dengan RDFA, mesin mencari atau agen cerdas bisa memahami makna semantik konten, bukan sekedar memproses teks polos. Kelebihannya yaitu kompatibel dengan HTML5 atau setidaknya yang paling baru saat ini. Terus tidak mengubah tampilan web dan memungkinkan menggunakan ontologi kompleks melalui referensi ke URL eksternal. Terus yang kedua microdata. Microdata adalah teknologi anotasi HTML yang dirancang lebih sederhana untuk menandai konten web agar dapat dimengerti oleh mesin. Contohnya itu seperti Google, Bing, atau asisten AI. Microdata banyak digunakan bersama dengan schema.org, yaitu kumpulan skema data yang disepakati untuk menjelaskan berbagai jenis informasi, contohnya seperti artikel, produk, film, acara, dan lainnya. Struktur dari microdata itu yang pertama ada item scope, menandai bahwa elemen ini adalah suatu entitas. Terus item type menunjukkan tipe entitas, biasanya berupa URL, schema.org,
Dan yang ketiga, item prop menunjukkan properti dari entitas tersebut. Di sini dia contohnya juga sama seperti mirip dengan HTML, ada div, item scope, item type. Item scope tadi menandakan bahwa dia sebuah entitas. Terus item type-nya itu schema.rg/film, dan yang menunjukkan berarti tipenya itu adalah sebuah film objeknya. Terus sini ada item prop brand, berarti dia itu sebuah namanya itu adalah Blade Runner. Terus oleh ditambahkan lagi item prop properti lagi director atau sutradara, yaitu sutradara adalah Ridley Scott. Terus yang terakhir terbitkan tahun menggunakan item prop date published, tahunnya itu 1982. Terus untuk kelebihannya dia itu mudah digunakan dan dibaca, terus sangat didukung oleh mesin pencari besar dan cocok untuk aplikasi SEO dan rich snippet, hasil pencarian yang diperluas. Ini ada tabel perbandingannya antara tadi RDFA dan microdata. Yang pertama berdasarkan formatnya, RDFA itu berdasarkan RDF atau triple base, terus microdata HTML5 base. Terus kompleksitasnya RDF lebih fleksibel dan sedikit kompleks, sedangkan microdata lebih sederhana dan mudah. Untuk kompatibilitasnya untuk RDFA itu menggunakan RDF dan SparkQL, microdata menggunakan schema.org dan Google. Kelebihannya itu yang untuk RDFA bisa digunakan untuk ontologi besar, sedangkan microdata ringan dan SEO friendly. Kita masuk ke contoh aplikasi web semantik. Yang pertama itu di sini ada DBpedia, ini untuk yang internasional. Yang pertama, DBpedia adalah sebuah proyek web semantik yang mengekstraksi informasi terstruktur dari Wikipedia dan menyajikannya dalam bentuk linked data. Data ini kemudian tersedia dalam format RDF dan bisa diakses menggunakan SparkQL. Biasanya query khusus untuk web semantik. Di sini ada beberapa data tentang DBpedia, saya ambil dari Wikipedia. Terus ini ada gambar dari tampilan dari websitenya DBpedia, meskipun DBpedia itu adalah sebuah kumpulan data. Jadi bagaimana konsep web semantik diterapkan dalam DBpedia? Pertama, DBpedia mengambil data dari Wikipedia seperti entitas Barack Obama atau Paris, dan lalu menghubungkan entitas tersebut ke atribut-atributnya seperti birth date, spouse, location, population, dan sebagainya. Setiap entitas direpresentasikan dalam bentuk URL atau Uniform Resource Identifier, dan hubungan antar entitasnya dibangun secara eksplisit menggunakan RDF triples, yaitu subjek, predikat, objek. Sini ada contohnya itu penggunaannya seperti dapat dilihat pada gambar. Dengan format seperti ini kita bisa membuat query yang sangat spesifik, seperti sebutkan semua kota di Eropa yang memiliki lebih dari 1 juta penduduk dan universitas terkenal. Lanjut, DBpedia merupakan salah satu contoh besar menerapkan linked open data, di mana data yang awalnya tidak terstruktur di Wikipedia kini dapat dimanfaatkan oleh sistem kecerdasan buatan, chatbot, mesin pencari semantik, dan aplikasi lain. Kemudian di sini selanjutnya untuk contoh untuk yang nasional atau Indonesia, ada yang namanya SINTA. SINTA atau Science and Technology Index adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Tujuannya itu untuk mengindeks dan memetakan publikasi ilmiah, penulis, afiliasi, dan sitasi dari berbagai jurnal ilmiah, nasional dan internasional. Terus bagaimana konsep web semantik diterapkan dalam SINTA? Yaitu pertama, setiap data penulis, artikel, institusi, dan jurnal dihubungkan dengan struktur metadata yang terstandarisasi. Terus data tersebut tidak hanya ditampilkan, tapi juga dianotasi secara semantik sehingga sistem bisa memahami relasi seperti siapa yang menulis artikel tertentu, artikel ini terbit oleh jurnal apa, atau apa afiliasi penulisnya. Terus yang terakhir, dengan pendekatan ini mesin pencari dalam SINTA dapat memberikan hasil yang lebih cerdas dan relevan. Misalnya itu seperti kita mencari topik, machine learning, sistem tidak hanya mencocokkan kata kunci tetapi juga menelusuri keterkaitan semantik antara topik dan penulis.
Jadi terus web semantik di Sinta membantu membangun ekosistem riset yang lebih terstruktur dan mempercepat proses evaluasi kinerja dosen atau institusi. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai pada akhirnya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang dimulai dari apa itu web semantik, terus contoh apa teknologi apa tadi namanya, ya itu teknologi yang digunakan dalam web semantik, terus contoh web semantik ya. Mungkin saya yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.